A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan ada yang spesial hari ini. Kita kedatangan ada Ustadz Irfan Rizky. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ya Masya Allah, yang namanya manusia itu tempatnya dosa. Benar nggak Ustadz? Ada lagu gimana? Jangan Biasanya suruh aku nyanyi pagi-pagi lah. Nasi Daria biasanya udah hafal. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertakwa pada Tuhannya. Masya Allah. Masih ada panjangannya. Masih ada panjangannya lagi. Nah tapi gini ya, buat jamaah Islam itu indah, yang namanya umur ini semakin bertambah, nggak mungkin semakin berkurang ya kan, dari 17 tahun ke 16 tahun depan nggak mungkin, pasti 18 gitu ya. Dan ini berarti banyak orang juga yang mulai berubah sifatnya. Wah, udah nggak, orang bilang udah nggak bandel lagi. Apakah ini salah satu signal-signal orang ini segera bertobat? Wah, pertanyaannya, signal yang Allah berikan kepada kita tuh apa sih sebenarnya? Signal. Signal itu sinyal sama. Iya juga sih. Mulut siapa? Ya, hari ini kita bahas tema yang luar biasa nih jemaah. Temanya adalah, tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Wah, nah ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, sama-sama ya. Banyak mungkin jamaah yang sekarang merasakan tadinya sehat, terus sekarang tiba-tiba kok sering banget sakit ya. Sering banget mungkin ada penyakit-penyakit yang berat. Bahkan ada orang yang tadinya sehat tiba-tiba didiagnosa penyakitnya berat banget. Allahu Akbar. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ada yang bilang itu katanya signal untuk bertaubat. Pertanyaannya, emang bener Allah itu bisa mengasih arti bahwa kita sakit itu adalah signal-signal supaya kita taubat? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Maulana, Ustaz Irfan, Ustaz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang telah berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang falah. Subhanallah, kalau dikatakan apakah sakit itu termasuk sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang nabinya yang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub bukan hanya ditimpa penyakit, tapi Nabi Ayyub diambil hartanya, diambil jabatannya, diambil kedudukannya, diambil anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah itu mengurangi taatnya Nabi Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru Nabi Ayyub alaihi salam tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ditanyakan apakah sakit itu sinyal untuk bertaubat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya bahwasanya seseorang diterima taubatnya sampai nyawa tersebut tiba di kerongkongannya. Berarti ketika ada orang yang sakit parah, Allah masih menunggu taubatnya. Ketika ada orang sedang ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan mendapatkan sakit yang kronis mungkin, yang parah mungkin, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, Allah masih menunggu taubatnya. Berarti sakit itu adalah sinyal untuk bertobat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sakit itu adalah ujian dari Allah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. Sakit itu agar orang bersabar, tapi kadangkala sakit itu juga agar orang bersyukur. Ada seorang orang tua jatuh pingsan, kemudian dibawa masuk ke rumah sakit. Ketika dia dirawat di rumah sakit, diberikan tabung oksigen oleh rumah sakit. Setelah seharian diberikan tabung oksigen, akhirnya tibalah dia harus membayar daripada oksigen tersebut. Ketika harus membayarnya, jatuh air matanya, menetes air matanya. Pihak rumah sakit bertanya kepada sang kakek tadi, "Wahai kakek, tidak usah bersedih kalau engkau tidak punya uang. Insya Allah akan di-cover oleh rumah sakit ataupun dermawan yang ada di sini. Sudah, tenang aja." Kata kakek tersebut, "Apakah kalian tidak mengenal saya? Bukan saya tidak bisa membayarnya, saya sanggup membayarnya. Saya menangis karena usia saya 80 tahun. Tidak pernah saya bayar oksigen sehari pun. Hari ini, baru sedikit kalian oksigen berikan kepada saya sudah harus membayar. Allah 80 tahun saya hidup, tidak pernah saya membayarnya." Berarti sakit itu adalah ajang bersabar, ajang bersyukur, dan ajang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Tapi Ta'ala. ada yang bilang juga Ustaz Syam, sakit itu bisa menggugurkan dosa, katanya begitu. Dan itu janjinya Nabi SAW ketika orang mampu bersabar ketika sakitnya, mampu bersyukur juga ketika sakitnya, dan mampu kembali kepada Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Jadi yang sakit jangan mengeluh dulu. Masya Allah, luar biasa. Digugurin dosa-dosanya, nanti ketemu Allah dosanya udah habis. Amin. Ya. Sekarang kita lanjut nih jamaah. Nih Ustaz Maulana izin. Ada yang nanya sama saya. Apa itu? Mas Fadli, ini kejadian nih katanya nih. Dibilang itu. Dia ngelihat dirinya sendiri pada saat dia tidur seolah dia kayak mati gitu loh. Nah bahkan ada yang cerita juga bahwa dia melihat dirinya sendiri di kafani. Ih, nah nih pertanyaan merinding ya kalau kayak gini ya. Ya apa namanya? Dia dibilang udah wafat, udah kayaknya segala macam, dia udah dari mana-mana, tiba-tiba dia jalan di tempat gelap, tiba-tiba muncul lagi di tempat terang karena belum waktunya, dibilang gitu. Nah ini apakah itu signal-signal bahwa ini dia diminta untuk bertobat sama Allah atau bagaimana Ustaz Maulana? Baik, Ustaz IR. Wah, luar biasa. Bangga IR. Irfan Rizky. Oh, iya, Insinyur, Ustaz Insinyur. Ustaz Sans. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ada Ustaz Irfan Rizky di sini, berada di studio Islam Indah, merasa aman. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa aman? Di daerahnya, di tempatnya, udaranya kayak seperti ini. Dingin. Rasa aman. Di Dian kan dingin. Iya, berasa di Pas di kampung. studio dingin aman ya? Masya Allah. Yang tersiksa itu orang Makassar. Biasa panas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Satu hal buat kita. Yang namanya hidayah itu bisa datang dari mana saja. Salah satu hidayah itu datang dari mana Allah berikan kepada manusia itu lewat hidayah, adanya petunjuk lewat mimpi. Masya Allah. Maka dalam hal ini tidak mungkin orang bisa mimpi kalau tidak tidur. Maka mimpi itu bisa diartikan sesuatu yang memberikan sinyal-sinyal, termasuk sinyal-sinyal taubat. Bukankah mimpi itu ada 3? Mimpi datangnya dari Allah, mimpi datangnya dari setan, dan mimpi yang datangnya karena reaksi tubuh. Kita tidak berbicara di sini tentang mimpi reaksi tubuh. Tidak. Kita tidak berbicara tentang mimpi yang asalnya dari gangguan, godaan, was-was dari setan. Tidak. Tapi kita membahas tentang mimpi yang datangnya dari Allah lewat hidayah untuk memberikan sinyal-sinyal tobat. Salah satu diantaranya adalah adanya mimpi melihat dirinya, saya pinjam kata-kata ini, meninggalkan dunia ini. Dalam hal ini, dalam diwafatkan. Sebagaimana sosok wanita datang kepada Rasulullah dengan mengetuk pintu Rasulullah di tengah malam. Di tengah malam. Datang, lalu Ummul Mukminin Aisyah yang membukakan pintu. Ada apa ini? Saya bermimpi melihat datangnya kiamat. Saya melihat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan alhamdulillah saya masuk surga. Tapi aku mencari ibuku, mencari ayahku, dan aku cuma menemukan yakni ayahku dalam surga, tapi ibuku tidak. Lalu singkatnya, walhasil kisah ini sampai pada posisi wanita ini pergi ke surga, pergi ke neraka, untuk melihat ibunya lagi disiksa dan diselamatkan 2 hal. Apa itu? Selembar kain dan sepotong roti. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa mimpi itu bisa jadi hidayah. Bahkan ada yang namanya mati suri.
melihat dirinya sampai ya Allah dibawa anjang sana. Anjang sana. Anjang sana itu apa Ustaz? Ya jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan untuk ke tempat Masya Allah Tabarakallah, disuruh kembali. Oh Masya Dan Allah. ini ada yang mengatakan begini, diberikan kesempatan hidup kedua, maka ini ajang untuk bertobat karena melihat dirinya sudah dimandikan di kapani dan seterusnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi kalau buat masalah mimpi ini nggak bisa mentakwilkan sendiri. Ya. Ada mimpi yang memang datang hidayah dari Allah, ada yang datang dari setan, ada yang memang karena kecapean atau dipikirin terus. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sebelum kita lanjut nih jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau ajak guru-guru kita dan juga jamaah yang ada di rumah ini melihat satu peliharaan yang luar biasa. Sebenarnya bukan peliharaan sih, dia suka datang sendiri. Tapi mau cari yang model kayak gini nih. Ada yang sempat viral, tikus ini ngumpulin uang sampai ratusan ribu rupiah di bawah lemari. Waduh luar biasa. Tikus di mana yang kayak gini ya? Ini tayangannya nih, silakan. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana langsung mau cari itu di mana dapetnya? Berapa lama dilatihnya? Berapa lama dilatihnya ini Masya Allah. Dan alhamdulillah buat jamaah Islam yang ada di rumah hari ini kita kedatangan ada Ustadz Irfan Rizky, Masya Allah. Ustadz yang lagi rame di sosial media nih Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini buat jamaah Islam yang ada di rumah ya, mungkin tiba-tiba di rumah kita itu yang biasanya tenang-tenang aja gitu ya, banyak binatang yang boleh dibilang ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Entah itu kelelawar, ada yang tiba-tiba ular di bawah sofanya. Nah macam-macam lah pokoknya lah. Apakah ini salah satu tandanya bahwa di rumah kita ini atau kita ini di dalam rumah ini banyak mendatangkan dosa-dosa dan diingatkan oleh Allah supaya kita segera bertaubat atau bagaimana? Seperti apa penjelasannya, mohon izin Ustadz Irfan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli, Gurunda kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wahai hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap dirinya mereka sendiri, jangan pernah putus asa mencari rahmatnya Allah, sungguh Allah mengampuni segala dosa. Termasuk Bang Fadli, mohon izin, kadang Allah hadirkan hewan-hewan itu yang datang ke rumah kita berupa ular, cicak, tikus atau apapun. Boleh jadi itu sebagai pertanda diantaranya agar kita segera kembali kepada Allah. Salah satunya menjaga kebersihan, karena Nabi yang mulia bersabda dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Apakah itu juga mencerminkan dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu? Boleh jadi itu iya. Dan itu termasuk bagian daripada pengingat-pengingat sinyal-sinyal Allah agar segera kita kembali kepada Allah. Dan gimana supaya kita peka agar supaya hewan-hewan yang hadir di tengah-tengah rumah kita yang mungkin mengganggu kita, agar bisa bagi kita terus dengan seizin Allah membuat kita sadar sinyal Allah harus kita tangkap. Ingat selalu baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'mal, ayo segera beramal salih, ayo segera kembali kepada Allah. Kadang sinyal itu datang lewat hewan yang Allah hadirkan di rumah kita, atau bisa seperti yang gurunda kita Ustadz Maulana sampaikan, bisa datang sinyal itu bentuknya apapun. Salah satunya yang barusan gurunda kita sampaikan, kadang orang itu diberi kesempatan hidup yang kedua dengan seizin Allah. Sahabat, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ingat selalu, tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita segera pulang ke pangkuan Allah, memperbaiki diri kita, dan terus berbaik sangka kepada Allah bahwa kita akan terus disayang Allah, kecuali waktu terbaik itu adalah bersegera, waktu terbaik itu adalah sekarang juga. Semoga Allah karuniai kita hati yang lapang. Amin. Untuk bisa berpulang dalam keadaan istiqomah. Amin, sampai husnul khatimah.
Barakallahu fikum. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tapi tadi itu sampai yang Ustadz itu kenyataan tuh. Adik saya habis telepon saya belum lama soalnya. Dia cerita, dia bilang dia sholat di masjid, terus tiba-tiba pas dia mau keluar masjid, sendalnya nggak ada. Dia mau pakai sendal yang lain. Terus tiba-tiba datang ibu saya, jangan pakai itu, pakai ini aja. Ini sendal, sendal, mama katanya. Terus ibu saya nggak ngomong apa-apa. Ya udah pulang, belum waktunya katanya gitu. Suruh pulang. Dia pulang jalan kaki, tiba-tiba dia pulang kok makin lama kok nggak jelas di tempatnya, di tempat gelap, gelap semua. Tiba-tiba ketemu orang nggak tempat terang, salah jalan bukan di situ. Harusnya lewat sana tuh, lewat sebelah sana. Pulang tiba-tiba dia pulang itu, dia berdiri di tembus di kamarnya, dia lihat dia lagi tidur lagi terduduk. Dia lagi tidur lagi terduduk, anaknya lagi tidur, istrinya lagi tidur. Itu saya merinding, saya diceritain itu. Dan itu kenyataan. Dia nanya saya, artinya apa? Ya udah saya bilang banyak-banyak taubat sama Allah, saya bilang gitu. Karena memang kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin Allah mengingatkan kita bahwa kita ini harus lebih baik lagi menjadi orang lebih baik. Aduh, Masya Allah, ini jamaah yang luar biasa ya tema kita pagi hari ini. Tapi dari tadi saya perhatiin ini video ini, ya ampun, ini kebayang gak sih? Kalau ada sama kakak di rumah begini ribut terus pasang kepala saya ini. Ya Allah. Li, anak-anak berantem di rumah? Bukan, ini saya lagi ngeliat ini Ustadz, video. Saya mau nanya justru, apakah kalau misalnya di rumah itu nggak harmonis, suami istri berantem, anak-anak berantem, apakah itu tanda-tandanya Allah bilang ini orang keluarga semuanya kalau bisa untuk bertaubat? Kata siapa? Kok kata siapa? Emang Kata siapa? Nggak begitu. Mau tahu? Mau. Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan pilih-pilih channel ya. Kita akan bahas sekali ini. Bagaimana kalau ada orang keluar berantem? Kok beribet?